kontraksi akikah. Oh, kita fokus waktu itu ke cuman setiap gelombang aja ya. Iya, betul. 1 menitan, hanya 1 menit lewat lagi. 1 menit lagi kita berjuang, nggak taunya 3 hari. 3 hari itu benar loh. Halo, selamat sore, Mams di rumah dengan channel Dula Alia di sini. Dan saya Dula Alia, seorang birth dan postpartum doula dengan Dona Internasional sertifikasinya. Dan sore hari ini kita akan kedatangan tamu nih. Siapa ya? Kita akan lihat tamu kita sore ini adalah salah satu klien saya dan juga sahabat saya lama. Dan kita akan mendengarkan gimana sih cerita perjalanan kehadiran dari bayi kecil lucu dan cantik dan sekarang sudah pinter banget namanya Mongga. Kita langsung saja ya. Halo, selamat sore Tantri. Apa kabar, Mbak? Baik. Gimana? Senang banget diundang. Mongga udah umur berapa sekarang? Sekarang 3,5 tahun. Gak kerasa ya? 3,5 tahun udah besar ya. Ya ampun, masih inget malam-malam itu kita bersama. Ya, jadi aku ngundang Tantri sore hari ini ke sini. Aku pengen dengar atau mungkin kita sekedar berbagi ya kepada Mams di rumah, juga yang lagi hamil mungkin. Bagaimana sih waktu Tantri menghadapi proses persalinannya Mongga? Berstorynya Mongga itu seperti apa sih pada waktu itu? Kita akan kilas balik ya, kepada 3,5 tahun lalu. I'm ready. Hit me, Cek. Tanya. Aku manggilnya Cak Alia soalnya. Oke. Udah kayak kakak sendiri. Jadi waktu itu tuh gimana sih Tan? Kamu nelfon aku karena apa waktu itu? Udah ada tanda-tanda apa? Karena waktu itu kan udah sempat belajar tentang proses apa ya, gentle birth dan lain sebagainya. Itu kan kenalannya udah 2-3 tahun sebelum ada Lumongga gitu. Dan by the way for your information nih para moms, saya mendapatkan Lumongga, putri pertama saya, dan belum ada adiknya lagi nih sampai sekarang, itu 8 tahun. 8 tahun Kameranya menanti ya. 8 8 tahun. Jadi Calia juga yang ayo dong kita belajar dari awal gitu kan. Jadi meskipun 8 tahun tuh benar-benar belajar ASI, belajar apa segala macam. Nah, jadi waktu aku hamil, orang pertama yang aku kasih tahu Calia kan. Wah, hamil nih gitu kan. Kita happy-happy bareng. Senang banget waktu itu akhirnya. Pokoknya nanti kalau aku melahirkan temenin dia aja gitu kan. Ya jadi Calia langsungnya ayo oke gitu. Ya udah, terus belajarlah kan itulah segala macam, apalah itu kan ya, nafas lah apa segala Gentle birth tuh Tantri udah tahu dari masa sebelum konsepsi bahkan ya. Oh jauh. Pernah kita ikut Woman Circle waktu itu kan? Yes. Dengan pasangan kan, bagaimana cara mengkomunikasikan pasangan secara energetik. Jadi Mongga itu hadir, kita bisa bilang secara holistik ya. Yes. Diniatkan sejak dari masa konsepsi ya. Betul. Dan bukan ibunya aja, bapaknya juga. Bapaknya juga. Kadang-kadang kan bapak-bapak suka ngerasa itu bagian ibu-ibunya aja gitu. Enggak. Tarik ikut kelas. Luar biasa. Duduk dia, apa inilah ya. Tapi pokoknya lama-lama dia akhirnya mengerti dan menikmati juga. Dan pada akhirnya perjalanan ini tuh buat dia loh, Cek. Wow, oke, baiklah kita mendengarkan, kita menyimak. Gitu, jadi seneng banget waktu itu Calia, oke nanti kita lihat ya gitu kan bahasanya gitu ya Cek ya. Karena ini tuh jodoh-jodohan. Betul, gitu, ya. betul. Bener ya Cek ya, ini tuh jodoh-jodohan. Jadi gak bisa dibilang bahwa oke pasti aku akan bisa mendampingi. Aku inget banget deh Calia ngomong gitu. Kira-kira kapan? Mulai tanya tuh. Due date-nya apa segala macam gitu. Nah tentu gak sampai di situ juga kan. Perjalanan itu kan juga kayak bingung, namanya ibu baru ya gimana ya Cek. Terus kan namanya anak pertama, kayaknya pengen semuanya tuh serba sempurna gitu kan ya. Terus ngerasa udah pernah belajar gitu. Jadi dokter ini gitu kan, ke dokter ini bingung kan. Aduh Calia gitu. Jadi terakhir itu pindah dokter usia kandungan berapa masih pindah dokter? 3, pokoknya intinya seminggu sebelum melahirkan itu aku masih pindah dokter. 4 kali pindah dokter. Nah jadi Mams jangan takut ya. Kalau memang ragu atau ingin memiliki second opinion, opinion ketiga, keempat, boleh kok. Karena Mams yang paling berhak atas tubuhmu dan bayimu. Mau dicek lagi ke dokter yang direkomendasikan oleh dulanya atau direkomendasikan oleh saudaranya atau siapapun boleh kok dicek lagi. Betul. Jadi emang kita kan harus belajar berdaya ya, bahasanya kan gitu ya Calia ya, berdaya. Tapi berdaya itu juga harus mereka masih tetap harus didampingi juga gitu. Kadang-kadang hilang-hilang juga, zong-zong juga gitu. Kayak, Cek gue mesti ngapain ya? Kan udah tahu lo mesti ini, mesti itu. Oh gitu. Kayaknya udah katam ya kemarin. Nggak, aku pikir
aku pikir aku udah Katam. ternyata kalau nggak didampingi. Karena kan dirimu sering banget jadi moderator, jadi MC, kelas-kelas childbirth education kan, udah sering banget. Iya, jadi pas lagi didampingi waktu itu kebetulan Cak Alia pas bisa ya. Pas bisa. Iya. Aku waktu itu ditelepon lagi di Kuningan. Kuningan tuh maksudnya Kuningan Jawa Barat loh, bukan Kuningan Jakarta Selatan loh ya. Kuningan Jawa Barat. Sementara kan kalau melahirkan itu kan, oh by the way aku melahirkan di rumah kan Cak. Iya. Memilih untuk melahirkan di rumah. Itu kan pilihan ya, pilihan ibu. Dan waktu itu memilih untuk melahirkan di rumah. Nah itu kan jadi berarti inginnya normal. Nah normal kan nggak tahu kapan ya Cak ya, tergantung kesiapan ibu sama babynya kan. Jadi kayak oke, gue mau ke Kuningan Jawa Barat. Au mati gue. Oke. Izin dulu ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Cek. Pergi aja dalam hati. Pada gimana nih ya gue ya gitu. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah. Calia pas pulang terus bisa nemenin aku di rumah gitu kan. Dan nemenin itu bukan cuma sekedar nemenin yang gimana ya, ayo apa pijet apa gitu ya. Nemenin itu bener-bener be present loh gitu. Dan for your information moms, kontraksi Akika 3 hari. Luar biasa. 3 hari 2 malam. Dan ya itu tadi, Mbak Lian bener-bener nemenin ya di rumah gitu. Calia bener-bener nemenin di rumah selama 3 hari 2 malam itu. Bener-bener be present buat aku, nanya kebutuhan aku apa. Bukan cuma masalah mijetin atau ngambil makan, tapi bener-bener butuhnya apa nih bayinya? Tanya juga bayinya butuhnya apa. Are you okay? Gimana? Kapan mau keluarnya? Gitu-gitu kan. Kemarin jadi reconnect lagi ya dengan tubuh dan bayinya di dalam ya bayinya. Exactly. Kalau buat Tantri sendiri, apa bukan keuntungan ya, tapi apa yang dirasakan Tantri dengan kehadirannya seorang doula pada saat itu mendampingi Tantri kelahiran? Nomor 1 tenang Cek, secara jiwa dan raga. Nomor 1 tenang secara jiwa dan raga. Bukan cuma aku, suamiku juga. Iya kan, kita sama-sama bapak ibu baru nih. Dan katanya juga even tuh kelahiran kedua ketiga pun juga seakan-akan seperti kelahiran baru juga ya. Jadi setiap kasus tuh selalu baru gitu. Nah karena kita waktu itu baru dan memutuskan untuk melahirkan hanya berdua tanpa ada ibu dan tanpa ada mertua. Jadi benar-benar kita tuh kayak oke, kita cuma berdua nih gitu. Dan dengan adanya Mbak Alia tuh betul-betul di situ membuat kita jadi percaya diri gitu loh. Percaya diri tuh maksudnya dalam artian bahwa oke, gue akan melahirkan, kita tenang, yuk kita lakuin apa. Terus dia ke kantor kan, Cak, ingat ya? Ke kantor pagi-pagi ya. Bye, Akika ke kantor ya, gitu. Tenang banget bapak ini ya, gitu. Dan kita berdua-duaan di rumah. Berdua-duaan di rumah gitu. Jadi benar-benar doula itu benar-benar mengingatkan juga setiap fasenya gitu loh, Cak. Oh udah sampai di sini nih, nafasnya yang ini nih, gitu. Udah sampai, ayo ingat ngobrol sama bayinya. Ayo ini bukan tentang perjalanan kamu aja loh, tapi juga tentang bayi kamu loh, gitu loh. Wow, langsung merinding lagi nih, ingat 3,5 tahun yang lalu. I know. Seru ya Cek ya. Gitu, dan jadi itu sih yang paling penting tuh ngerasa ada orang yang present sama aku dan mengerti langkah-langkah yang terjadi dalam setiap prosesnya. Itu yang paling penting sih Cek. Jadi bikin dirimu ngerasa lebih apa? Satu lebih tenang, lebih percaya diri, lebih bahagia, itu pasti. Jadi aku merasanya kayak whatever apa yang akan terjadi ke depan, ya udah yuk kita jalan bersama yuk gitu. Nggak ada rasa kayak deg-degan yang berlebihan gitu, atau ada rasa kayak ini gimana nih atau apa, enggak. Bener-bener ya udah yuk kita jalanin prosesnya gitu. Ya sakit ya udah, ayo dinikmatin aja gitu. 3 hari, ya udah 3 hari gitu. Tapi ya, kita fokus waktu itu ke cuman setiap gelombang aja ya. Iya, betul. 1 menitan, hanya 1 menit lewat lagi. 1 menit lagi kita berjuang, nggak taunya 3 hari. 3 hari itu bener loh. Aku kadang-kadang kalau cerita ya Jack ke orang-orang, nggak ada yang percaya loh 3 hari kontraksi itu. Kayak, lu yang bener ya gitu. Iya, emang nggak apa-apa ya gitu. Enggak sih gitu. Kalau buat Tantri sama suami nih, pengalaman melahirkan di rumah tuh seperti apa sih kalau boleh di-share? Nah waktu itu pertama adalah, itu balik lagi tuh pilihan ya Cak. Dan setiap pilihan tuh ada konsekuensinya. Maksudnya benar-benar kita juga belajar. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan, aku pengen di rumah sakit, aku pengen di rumah gitu. Semuanya kita jalanin juga. Rumah sakit juga kita tetap booking gitu, tetap jalanin juga dengan semua dokternya. Tapi di rumah memang jadi ada plan B-nya ya, alternatif ya. In case emergency. Yes gitu. Di rumah tuh juga kita yang utama gitu kan. Nah waktu itu sebetulnya pada akhirnya lucunya nih Cak Alia dan juga Mam semuanya nih. Pengalaman ini akhirnya jadi yang sangat berkesan tuh suamiku. Karena apa? Karena dia itu yang
megang pertama kali bayiku waktu pas itu. kepalanya mau nggak keluar dia yang Ya, terima ini kan ya. keluar terus dia kayak ngelus-ngelus, dia bilang ayo dong kita keluar yuk, keluar, dia ngelus-ngelus, jadi dia kayak tahu tuh proses kepalanya mau nggak dari yang halus masuk sampai keluar, ya, masuk keluar. dan begitu keluar dia terima langsung di tangannya gitu. Jadi itu kayak itu momen yang dia nggak akan pernah lupa sepanjang hidupnya. Jadi dia selalu bilang mau nggak tangan pertama yang pegang kamu adalah papa. Wah, luar biasa, segitu powerfulnya ya Iya. pengalamannya ya. Yes. Dan itu membuat kita jadi lebih dekat lagi kan bertiga. Karena setelah itu kan kita punya momen apa sih yang bonding bertiga. Kemudian ada yang latch itu kan. Iya, itu IMD ya. IMD. Itu kan cukup lama ya. Kita Lama. meninggalkan kalian baby moon bertiga. Yes, itu nggak pakai jam-jaman, itu udah diikutin aja bayinya maunya gimana. Jadi semuanya tuh benar-benar ngikutin anak itu kesiapannya gimana dan anak itu maunya gimana gitu. So itu sih yang aku sama Aylan sampai sekarang kita masih ngebahas loh sampai sekarang gitu, kayak aduh masih suka, oh aku terharu nih sekarang, masih suka kayak aduh ya ampun itu kalau nggak ada Mbak Alia gue gimana ya waktu itu gitu. Terus kayak perannya dia, terus orang kayak jadi Alia tuh nemenin 3 hari, ya 3 hari gue gitu, wow gitu. Itu sih Cak. Iya, ya sebagai seorang doula juga aku nggak tahu dari mana datangnya kekuatan itu ya. Iya. Untuk menemani dan tidur di antara Bumilnya tidur, kita juga ikut tidur. Iya. Bumilnya bangun, kita juga ikut bangun. Aku juga nggak tahu itu bagaimana kuasa Tuhan ya saat itu. Iya. Kita diberikan kekuatan yang sama untuk mendampingi kelahirannya Mongga waktu itu. Betul, betul. Dan ini juga sih Cak, waktu itu ada momen yang aku nggak pernah lupa juga ketika aku udah mau melahirkan, terus Charlie tuh bisikin telepon mama. Ingat nggak Cak? Charlie mungkin lupa ya. Telepon mama, udah telepon mama bilang ini udah mau melahirkan, telepon mama minta restu mama gitu. Karena kan mama nggak ada di situ kan. Jadi aku telepon mama. Setelah itu beberapa jam kemudian mau nggak lahir. Aku ngerasa ada getaran-getaran ini. Iya, udah tadi mau nangis terus. Soalnya memang ini sih Cak, itu momen yang paling mengharukan, momen yang nggak akan pernah dilupakan, dan momen yang once in a lifetime gitu loh. Itu nggak akan Apa yang terjadi lagi. saat itu? Shifting vibe-nya apa yang terjadi pada saat Tantri nelfon mama, terus ada perasaan apa yang Wah, aku mau jadi ibu nih gitu. Itu sih. Dan itu ternyata betul-betul Cak disadari betul gitu momen itu. Dan itu kan nggak semua orang punya kesadaran gitu ya Cak, bahwa kayaknya wah bentar lagi gue jadi ibu nih gitu. karena dia ada namanya kan transgenerasi ya. Yes. Dari mulai buyut ke nenek. Waktu itu kan juga sampai sekarang juga neneknya Tantri kan masih ada kan? Masih. Jadi buyutnya Mongga kan masih ada Masih, ya. waktu itu masih ada. Dari mbah buyutnya ke neneknya ke yangtinya dan Tantri dan akan lahir generasi berikutnya. Iya. Itu ada transgenerasi tuh yang di carry on dari terus dari atas, dan saat melahirkan itu kita meminjam kekuatan dari dari ancestor Tantri ya, para ibu sebelum Tantri hadir. Betul. Dan satu hal Cak, ketika ternyata kita mempersiapkan perjalanan ini dengan mau nangis dengan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya itu kan setiap orang punya prosesnya ya. Itu kan kita berusaha gitu. Memorinya indah Atas, semua. Persalinan itu indah adanya ya. Yes. Ada tips nggak untuk ibu-ibu di rumah? Sebaiknya gimana untuk ibu yang hamil? Persiapannya apa? Ada lagi nggak tips-tips? Kalau ada moms yang nonton yang mungkin waktu itu masih berjuang kayak aku 8 tahun gitu ya Cak. Malah mungkin itu adalah anugerah, dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa untuk berbenah diri gitu. Jadi maksudnya prosesnya dinikmati, jangan kemudian jadi terbeban dengan segala hal, tapi dinikmati setiap fasenya gitu. Terus kalau kemudian tipsnya untuk ibu-ibu itu adalah bersama dengan pasangan itu harus benar-benar berdua itu kita bisa gitu. Maksudnya kita jadi tim. Karena belajar ya. Iya. Dan menurut Tanti kok untuk perinatal mental health itu seberapa penting sih? Kan Tantri ini kayaknya dikasih kesempatan yang cukup lama ya untuk belajar, untuk istilahnya tune in dulu nih antara pasangan nih. Dan belajar tentang perinatal mental health, mempersiapkan diri menjadi seorang ibu, seorang ayah, seberapa penting buat Tanti? Jadi gini, sebenarnya 2 tahun waktu aku nikah itu kan aku sempat dikasih baby sebenarnya kan. Kalau Calia ingat. Tapi terus aku keguguran waktu itu. Keguguran itu juga karena bayinya tidak berkembang dengan sempurna di usia kehamilan 4 bulan. Sedih banget waktu itu. Tapi terus refleksi lagi balik ketika kemudian 8 tahun kemudian baru dikasih. Suamiku malah yang ngomong kemarin,
waduh ini kalau waktu itu baby itu ada, kita nggak akan sesiap yang sekarang ya gitu. Wow. Karena dia sadar betul dia akan punya anak, jadi dia tahu betul gimana ya kalau kita be present dengan kehadiran anak tuh beda kan ya dengan sekedar kayak ya udah emang ini baby gitu. Oh gue dampingin istri gue melahirkan, oke gitu. Oh menikah punya anak gitu ya. Ini enggak, dia menyadari betul gue akan punya anak, tanggung jawabnya gimana. Gue akan menjadi seorang ayah. Yes, gue melahirkan ini, abis ini prosesnya apa. Jadi abis narik nih prosesnya apa, dia tahu dia akan gunting tali pusar, dampingin istrinya, dia tahu menyusui. Dia harus ngapain sama istrinya gini-gini. Dan aku rasa itu penting ya ketika kita tuh berdua gitu. Kadang-kadang kan mikirnya punya grup gede gitu, keluarga besar. I don't think itu penting, support system ya, tapi antara dua ini dulu ya. Dua ini dulu gitu yang menurut aku harus betul-betul punya komitmen yang kuat buat aku sih. Untuk Tantri nih, untuk milih ya, kalau milih disuruh terapi, minum obat atau terapi alternatif? Waduh susah, dua-duanya nggak boleh ya? Dua-duanya tetap dilakukan ya? Dijalanin seimbang lah gitu ya. Seimbang, karena itu yang Tantri lakukan kemarin. Dicek juga secara medis dan dijalani juga secara secara alternatif ya. Alternatif tuh kan lebih kepada kayak berusaha mencari. Nah alternatif itu lucu nih Cak. Alternatif yang pada akhirnya aku temui itu berusaha mencari diri sendiri gitu loh. Iya gak sih gitu. Aku gak tahu di perjalanan moms kan pasti beda-beda ya gitu. Tapi kalau aku waktu itu ya. Itu bisa dibilang apa? Terapi lebih ke unconsciousnya Tantri dulu dicek. Waktu atau itu apa? kayaknya unconscious ya. Unconscious ya. Unconscious waktu itu. Belajar nafas lagi gitu. Belajar untuk tahu siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Agak aneh ya, tapi ternyata itu sangat penting. Sangat penting perjalanan. Menurut aku itu yang paling penting. Jadi Mams dengan mendengar cerita dari Tantri, perjalanannya setelah 8 tahun baru dikaruniai seorang bayi. Jadi yang dilakukan Tantri itu tidak hanya mempersiapkan diri dari sisi teknis atau medisnya saja, tapi Tantri juga berjuang dari sisi mental health-nya. Jadi disiapkan bagaimana dengan pasangan, komunikasi dengan pasangannya, disiapkan kita namanya sekarang perinatal mental health untuk menyiapkan diri secara emosional, secara kognitif disiapkan untuk menjadi seorang pasangan orang tua. Jadi tidak hanya teknisnya aja atau baju-bajunya saja, tapi secara emosional itu juga penting untuk disiapkan. Oke, terima kasih banyak Tantri sharingnya sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk moms di luar. Oke, terima kasih kita sudah mendengar sharingnya dari Tantri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di channelnya Dula Alia. Thank you, dah.